Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ta'awatin la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Asatidzah wal ustadzah aba wal ummah yang berbahagia, alhamdulillah pagi yang mubarak insyaallah. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di satu majelis, yaitu majelis ilmu, majelis yang insya Allah selama niatnya baik ini menjadi perantara kita dimudahkan oleh Allah masuk ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala lahu bihi tariqan ilal jannah. Hari apa ini Bapak? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ini hari ini Rasul kita dulu lahir ya. Lahirnya tahun berapa Pak? Tahun gajah ya, 5 tahun Masehi gitu ya. Lahirnya tahun gajah. 1454 tahun yang lalu, kalau kita pakai kalender Masehi 2025 dikurangi 571 itu ketemu angka 1454 kalau nggak salah ya. Berarti anugerah terbesar 1450-an tahun yang lalu Allah berikan kepada umat ini, yaitu lahirnya Rasul Muhammad SAW. Apa yang perlu kita teladani dari beliau? Insya Allah tadi disampaikan temanya maksud pagi ini meneladani Rasulullah di zaman materialistis. Apa? Ibu-ibu matre itu apa? Ada istilah cewek matre, ada nggak cowok matre? Ada? Ada ya? Materialistis, zaman dimana orang mengukur kesuksesan hanya dengan angka kaya ya. Saya kemarin pulang dari Sukoharjo lewat Bocah itu baca tulisan di truk. Jadi supir truk itu soal update status ya, pakai tulisan di baknya itu. Begini tulisannya itu, saya masih ingat itu, lihat 2 kali ya. Bekerja keraslah kamu hingga kaya, maka orang buta akan melihatmu, orang bisu akan menyapamu, orang tuli akan mendengarmu. Masuk akal nggak Pak? Ya? Jadi nek jenengan sugih niku Pak, jenengan ngomong wong budek wae napa? Ngrungokke lho Pak niku. Ya. Ya. Jenengan sugih kepanggih tiyang mlaku-mlaku kok ketemu wong wuta wae saged apa? Weruh Pak niku nggih. Ya. Jenengan sama ketika berjalan sugih itu Pak. Wong bisu bisa napa? Nyapa, "Pagi Bos," gitu kan. Ini fakta bahwa tolok ukur orang itu ketika dengan kaya begitu. Kalau dibalik coba panjenengan di level RT ya, usul banyak banget tapi jenengan ra ndek duit. Apa yang terjadi? Usul ora melu urun. Ya. Orang ngomong banyak, kalau nggak punya duit itu nggak ada yang dengerin gitu ya. Malah ngomong kupingnya normal ngomong rasa kesuwen marakai kuping budek gitu ya itu. Itu tolok ukur dunia masuk akal itu tulisan di truk itu ya. Bekerja keraslah kamu hingga
kamu kaya, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bisa menyapa kamu ketika itu. Nah, itu kacamata dunia yang tentu bukan begitu yang dikehendaki oleh Islam ya. Rasulullah SAW datang ketika itu zaman sedang rusak-rusaknya. Disebut zaman apa? Jahiliyah ya. Maka menghadapi zaman yang rusak di semua sisi, ini butuh orang yang luar biasa. Maka dipilihlah Rasul Muhammad SAW dengan satu petunjuk Al-Quran ketika itu, dan yang kedua sunnah Nabi SAW. Maka ketika itu Rasulullah mulai ayat yang pertama turun apa Pak? Ustaz, Iqra. Apa Iqra? Ibu-ibu artinya apa? Iqra, bacalah. Ada yang suka baca? Ada, saya tanya dulu, ada yang di rumah punya buku Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi? Ada yang punya? Bapak? Alhamdulillah ya. Ustaznya punya ya, harus ya. Ibu-ibu ada yang punya buku Sirah Nabi? Tidak ada? Masya Allah ya. Tapi kalau saya tanya, ada nggak yang kangen sama Rasulullah? Nggak ada. Yang kangen akan dikumpulkan. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Dulu ada seseorang, orangnya sederhana gitu ya, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, beliau bertanya, kapan kiamatnya itu? Wah, pertanyaan perlu dijawab nggak? Nabi nggak jawab, hanya mengatakan, kamu nanya kiamat, ya, apa sudah siap? Ya, saya nggak banyak persiapan ya Rasulullah, tapi saya satu persiapannya. Apa yang kamu miliki? Saya mencintai Rasulullah. Wah, kemudian Rasulullah mengatakan, cinta itu ada tandanya nggak? Ada? Apa tanda-tanda orang jatuh cinta? Pak, dulu jenengan pas seneng kali pasangan yang sisa niki, apa yang dilakukan? Rasanya beribut, pengen ketemu. Kalau sudah ketemu ndak ingin berpisah ya. Itulah kerinduan. Maka sahabat, kemudian saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Nah, itu yang menginspirasi, Masya Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW akan menjadikan kita nanti akan apa yang beliau cintai. Bapak Ibu dulu maaf ya, dulu jenengan pacaran enggak Pak? Dulu enggak ya? Langsung aja gitu ya, dijodohkan ya, zaman dulu mungkin. Ketika orang pacaran itu berusaha yang ditampilkan yang baik-baik ya. Bahkan mungkin maaf kalau soal selera makan aja manut ya, dengan yang dicintai. Tadinya jenengan enggak suka apa misalnya nasi goreng ya, jadi suka gara-gara pasangannya suka. Ini pula yang menjadikan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Berarti yang pertama yang dilakukan mengenal kepribadian Nabi SAW. Dari mana mengenalnya? Tentu yang paling bagus Iqra. Apa Iqra? Membaca. Ada buku bagus saya rekomendasikan, tapi saya nggak promo karena saya nggak tabel ya. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, itu karangan Imam At-Tirmidzi ya. Jadi di situ lengkap bagaimana Nabi ya, cara duduk, cara jalan, cara bicara, cara tidur, ya, lengkap sekali. Kemudian cara bergaul, bahkan di situ ada rumah Nabi, ya, ada sendal Nabi, ada cangkir Nabi, mangkok Nabi, rambut Nabi, lengkap banget. Fotonya valid ya, di buku judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nanti beli di Kerajaan Kuning di bawah ini ya. Kalau sekarang afiliator kan dikit-dikit apa? Klik Kerajaan Kuning itu ya. Bukunya bagus, harganya nggak sampai 100.000 insya Allah. Kertasnya bagus, keren banget buku itu ya. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mengapa penting kita mengenal Nabi kita? Karena teladan beliau ini sempurna di semua hal.
Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah? Teladan yang baik. Teladan dalam hal apa? Karena kalimatnya itu adalah nakirah, bukan makrifat, bukan al-uswah, tapi uswatun hasanah. Berarti beliau ini teladan di semua halnya. Masya Allah ya. Ada yang menarik ketika ini kan Maulid Nabi ya Pak. Kapan pertama kali Maulid Nabi diadakan? Ada yang pernah baca sejarahnya? Jenengan Maulid Nabi ada setahun sejarahnya. Ada berapa versi? Versi yang pertama dulu Daulah Fatimiyah, yang kedua dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang ketiga ini ketika di masa penakluk Al-Quds. Siapa penakluk Al-Quds? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika ingin menaklukkan Al-Quds, itu saat itu digambarkan. Saya punya buku juga bagus nih, saya suka baca sejarah, harus punya buku ini. 50 tahun kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi ya, jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika beliau belum lahir, itu yang menyiapkan madrasahnya, sekolahnya itu dulu, itu sekolahnya yang menyiapkan yang terkenal di Indonesia, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Siapa? Imam Al-Ghazali. Berikut yang sering dikirimi Al-Fatihah siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani Pak itu. Itu semasa itu Al-Ghazali sama Jailani buat sekolah beliau berdua ini. Jadi Masya Allah ya, buat madrasah. Memang segala perubahan itu yang paling mendasar ilmu dirubah dulu. Maka beliau buat madrasah yang banyak di zaman Salahuddin. 50 tahun sebelum Salahuddin lahir itu Al-Ghazali yang merintis ya. Jadi kalau bicara tentang fundamen dari perbaikan itu ternyata adalah sekolah madrasah ya. Maka dengan sekolah, dengan ilmu, segala keburukan nanti bisa dihapus. Syubhat-syubhat akan dihilangkan dengan ilmu tadi. Bapak tahu, ibu tahu, di zaman ketika Al-Ghazali buat sekolah sebelum lahirnya Salahuddin, itu kondisinya rusak di semua sisi ya. Dari sisi ulamanya aja sering berbeda pendapat ya. Bahkan dulu perbedaannya meruncing, tidak hanya saling membid'ahkan, mengkafirkan. Di buku itu digambarkan dulu pernah pengikut madrasah Hambali bentrok dengan pengikut mazhab Syafi'i, bahkan sampai langgarnya diobong gara-gara beda apa? Mazhab. Itu ulamanya berpecah belah. Penguasanya itu disebutkan satu orang bisa punya 100 pembantu. Ini digambarkan saking rusaknya. Ada sebagian lain rakyat ketika itu untuk makan saja susahnya luar biasa. Sampai ada fatwa dulu tikus itu halal dimakan. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan. Pajak naik dengan tinggi banget. Ini relate nggak dengan kondisi Indonesia? Ya. Kendal demo nggak Pak kemarin? Aman ya? Itu begitu, jadi jomplang banget. Yang kaya semakin kaya. Berapa gajinya penguasa saat itu? Tunjangannya 50 juta kayaknya. Ya. Jadi rakyatnya menderita luar biasa, pajak tinggi di mana-mana, itu sama itu ya. Maka kemudian belum lagi bicara tentang budaya hiburan. Ini persis banget ketika Syekh, nanti ada buku lain juga, Dr. Rogib Asirjani menulis ya, kapan negara itu akan besar dan kapan negara akan runtuh. Itu beliau mencatat dua. Satu, ketika pajak sudah sangat tinggi banget. Yang kedua, ketika hiburan mendapatkan tempat yang paling tinggi. Dan sebaliknya, ketika ahli ilmu tidak dapat makom, malah guru dianggap beban. Itu. Loh, ini tidak otak-atik gadok. Ini disebut di bukunya Syekh Dr. Majid ya, namanya, ketika mengarang kitab tadi 50 tahun refleksi kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi, luar biasa ya.
Ibu-ibu ngerasakan enggak sekarang segala kebutuhan pokok makin naik? Enggak? Sejahtera belum kita ini? Alhamdulillah, disyukuri ya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi sebelum dilahirkan itu masyarakatnya begitu. Maka dimulailah dari pendidikan ya. Ulama-ulamanya mulai didekati, disatukan. Yang tadinya berpecah belah sudah mulai perbedaannya dikesampingkan, persamaannya yang dibesarkan ya. Kita ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai perbedaan fikih-fikih yang ada. Alhamdulillah ulamanya menyatu, masyarakatnya juga mulai begitu ya. Jadi memang ketika masyarakat tuh nggak dipandu dengan ilmu, nggak suka belajar, nggak suka ngaji, itu nanti memang rusak mentalnya. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi sama, penjarahan di mana-mana Pak ya, penjarahan itu, karena melihat elitnya begitu tuh ya penjarahan. Kemarin kan ramai penjarahan ya Pak ya. Dan ketika bicara tentang sejarah itu, kemudian Anda perhatikan sejarah akan berulang atau tidak? Sejarah akan terus berulang. Allah menyampaikan di surat Ali Imran itu, watilkal ayyamu nudawiluha, bahwa sejarah itu akan muter Pak. Sama, dulu ada yang jumlah, ada penjarahan, sekarang terjadi kembali. Itu sejarah akan berulang dengan pola yang sama, di tempat yang berbeda, dengan pelaku yang berbeda, tapi polanya selalu sama. Itulah sejarah. Dulu ketika sedang penjarahan itu sama hari ini Pak. Hari ini kita ketika melihat fakta di masyarakat, saya membaca di portal berita itu tentang korupsi Pak. Ternyata sudah mengakar sangat dalam sekali, di level yang paling bawah sekalipun. Ada fenomena, satu berita itu menampilkan di Jawa Timur itu, ada truk membawa minyak ya, kemudian bannya pecah, minyak goreng itu, satu kontainer yang besar itu ya, kemudian bannya pecah, oleng, semua minyaknya tumpah. Apa yang terjadi? Semua orang terdekat itu Masya Allah mengeluarkan apa? Ada yang bawa jerigen, ada yang bawa apa itu ember besar itu, semuanya berebut mengambil apa? Minyaknya. Sopirnya itu diwawancari tengah-tengah, wah gimana nanti Pak? Ini minyaknya direbut oleh banyak orang. Ya gimana lagi, saya nggak bisa ngelawan mereka. Paling nanti saya hanya bisa melaporkan kepada bos saya bahwa kenyataannya begini itu. Itu Bu, umpama beledose di depan sini nasibnya sama nggak? Hah? Sama Pak? Ya. Beda ya. Ini fakta itu, fakta. Ibu-ibu seneng banget ada yang diwawancara. Ibu, ini buat apa minyaknya? Alhamdulillah Pak, ini saya jual gorengan sehari-harinya. Alhamdulillah kok dapat rezeki ini ya. Kecelakaan orang milik swasta, bukan milik siapa-siapa, itu jatuh, oleng, tumpah, dianggap bagian dari rezeki. Orang berebut itu fakta. Di Jawa Barat, saya baca lihat beritanya juga itu, ada kali ini sopir pickup membawa lele Pak dari petani diborong mau diantar ke pasar. Sama kasusnya itu, pas sisian mobil, jalannya sempit, minggir, jeglong, ambles, miring, tumpah lelenya. Apa yang terjadi? Sama, orang-orang bawa jaring, bawa macam-macam apa, dikumpulkan, dapat lele ada 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, seneng banget itu. Alhamdulillah rezeki dari Allah gitu. Rusaknya demikian itu terjadi di zaman beliau dulu. Masyarakatnya juga rusak, pemimpinnya zalim. Maka kondisi begitu, Salahuddin memanfaatkan momentum Maulid Nabi. Ya, ini jadi secaranya begitu. Maulid itu untuk mengembalikan kesadaran orang bahwa dulu Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi masyarakat tidak baik-baik saja, rusak di semua lini. Tapi dengan izin Allah hanya butuh waktu 23 tahun
menjadi masyarakat yang terbaik. Bahkan disebutkan khairu ummatin, umat yang terbaik. Dari mana? Dimulai dari mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perubahan yang paling mendasar adalah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu sesuatu yang, kata Imam Al-Ghazali mengatakan, sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya. Ada yang mengatakan karakter. Sekarang lagi ngetren sekolah berbasis karakter ya. Ada pepatah Jawa ini belum tentu benar, tapi juga bisa benar ya. Ada pepatah begini, yen watuk gampang ditambani, yen watak apa? Iso apa angel? Ibu-ibu, yen watak iso ditambani mboten? Angel ya? Bisa Pak. Rasulullah mengatakan, nah ini akhlak itu dua ternyata. Yang pertama, akhlak itu adalah disebut oleh beliau tabi'i. Tabi'i ini tabiat. Orang Jawa sering mengatakan gawan bayi. Ada loh Pak, Nabi satu hari ketemu orang, diskusi ngobrol, tidak lama, ngobrolnya lama, kemudian selesai pertemuan beliau mengatakan, inna bika la khoslataini yuhibbuhuma Allah. Apa? Panjenengan ini luar biasa, punya dua sifat istimewa. Apa ya Rasulullah? Satu, al-hilmu. Panjenengan orangnya hilm. Apa ilmu? Lembut, kalem ya. Yang kedua, al-anah. Jenengan orangnya bijak. Kalau mengambil keputusan, pertimbangannya dari berbagai sisi. Dia bertanya, ya Rasulullah, ini sejak saya rajin ngaji dapat hidayah, ataukah sejak kapan? Enggak, itu sejak kamu kecil. Berarti itu gawan bayi. Ada nggak Pak cah cilik ngamuan? Ada? Ibu-ibu anaknya ngamuan itu nek jalur kudu dituruti itu ada? Banyak. Itu kira-kira tiru bapaknya atau ibunya? Bu, tiru siapa Bu nek anaknya ngamuan? Pak nggih Pak. Loh, ini gawan bayi itu Pak, itu faktor genetik, berarti keturunan. Serius ini ya. Ketika Rasulullah mengabadikan di dalam surat misalnya surat Ibrahim, ada di surat Maryam. Nabi Ibrahim kan banyak disebut di banyak tempat ya. Inna Ibrahim kana awwahun halim. Ibrahim itu adalah sungguh sosok yang sangat lembut. Maka nanti kelembutan ini diturunkan oleh Ibrahim kepada anaknya. Wa basyarnahu bigulamin halim, dan kami berikan kabar gembira untuk Ibrahim, dia akan punya anak yang halim. Apa halim? Lembut. Dari sini ulama sepakat bahwa karakter kebanyakan diturunkan siapa? Sudah ketemu Bu, nek anaknya ngamuan berarti nurun. Loh Pak, ini sabar ya Pak. Memang begitu ini ya. Jadi kita itu membawa genetik karakter kepribadian itu. Nah, sama ketika seorang ayah, bapak ini nanti sosoknya tegas, berwibawa, akan turun kepada anak-anaknya. Nah, nanti kan sebuah hadis mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Fitrah suci, mengisahkan Allah, menerima kebaikan. Yang bisa merubah siapa? Fa'abawahu, kedua orang tua. Ternyata faktor dominan adalah bapak. Jadi bapak ini mariwa. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita lembut, berarti dimulai dari melatih. Ada yang ngomong raiso Pak, wis gawan bayi, nah bisa. Maka yang kedua kata Rasulullah, akhlak itu kasbi. Apa kasbi? Hasil dari didikan, pendidikan. Maka dulu ada beberapa sahabat-sahabat, masya Allah, orangnya keras. Contoh, apa yang terbenak ketika mendengar sosok Sayyidina Umar bin Khattab? Apa yang terpikir? Umar niku wongnya sangar mboten Bu? Sangar mboten Pak?
besar, gagah, keras. Bahkan Umar itu kejahatannya luar biasa. Dulu sebelum dapat hidayah pernah bunuh anaknya, ya, jagoan lah di Quraisy itu. Satu hari begitu kita kaget mendengar kisah, ya. Satu hari Umar bin Khattab itu seorang khalifah, karena beliau ini dekat dengan rakyatnya. Banyak rakyat ini yang curhat ke beliau. Ada kisah kan, sudah tahu barangkali, ada menguatkan saja. Berapa orang kuat itu bukan sosok yang menakutkan bagi yang orang terdekat, siapa pasangannya. Satu hari ada ibu-ibu, bapak-bapak ini, bapak-bapak, masya Allah pak, ini diuji oleh pasangan yang apa? Apa? Ibu-ibu katanya ada penelitian, wanita sehari berapa ribu kata? Berapa? 20.000. Ustaz pernah ngitung. Katanya perempuan bicara 20.000 kata. Ini ada kisah, lelaki ngomong sekali ditimpali berapa? 10. Ya. Akhirnya orang ini, wah saya bisa ngatasi. Ketok kudu Umar sing ngatasi itu. Datanglah ke Umar bin Khattab, ingin meminta tolong beliau menasihati istrinya. Ternyata masya Allah, baru dodok pintu rumah Umar, di dalam rumah Umar sudah terjadi apa? Terjadi apa tuh? Ya mungkin piring terbuang bludak gitu ya. Suaranya meninggi istrinya itu. Kemudian sahabat ini nggak jadi pak, dia mikir, wah, lah kok jebule bojone Umar luwih sangar timbang bojoku gitu kan. Lah Umar kok ya meneng wae gitu pak. Ini nggak jadi konsultasi itu, pulanglah dia. Kalau sudah mengucapkan salam, Umar keluar dipanggil, Pak, mau kemana kok nggak jadi? Begitu saya bilang Umar, Tuan, saya dari rumah ini punya problem, gimana menghadapi istri saya? Ternyata sampai sini minta tolong jenengan, kok bojone jenengan luwe galak gitu. Yang mengherankan saya, jenengan kok ya meneng wae begitu. Umar tersenyum mengatakan, ya fulan innaha lahdzatan. Sabar wahai saudaraku, yang demikian ini sebentar banget, nggak lama. Ya, nah itu Umar. Kamu tahu kenapa saya sabar? Saya teringat 3 hal. Nanti ini jadi kata-kata perempuan itu jangan malu. Tugas mulianya 3 itu: sumur, kasur, dapur. Ini apa bu? Sumur, kasur, dapur. Ini mulia. Meskipun orang sekarang, maaf ya, sekolah di Undip S1, S2 ditanya, sekarang kesibukannya apa bun? Dengan malu-malu menjawab, hanya ibu rumah tangga. Kok hanya gitu? Harusnya apa? Alhamdulillah sekarang full jadi ibu rumah tangga. Itu kebanggaan berarti. Lah Umar begitu, triple R ya, sumur. Kenapa saya nggak bisa marah? Kenapa saya diem saja? Saya teringat satu, baju saya yang saya pakai ini, ya. Saya sering sekali pulang dari pekerjaan baju kotor tak taruh, tiba-tiba besok pagi mau berangkat kerja tinggal milih, sudah wangi, sudah disetrika. Teringat ini capeknya istriku menyiapkan baju, saya nggak mentolong. Apa mentolong itu? Hah? Nggak tegel, ngomong dubur sama istri saya. Orang yang terdiam bangun-bangun. Yang kedua, saya pagi-pagi ya begini tengok-tengok, tiba-tiba apa? Tehnya sudah cemepak, tambah gedang goreng ya Pak ya, sudah cemepak, kopi sambil jalanan apa Pak? Scroll itu ya. Ini semua atas jeripaya siapa? Istri saya. Urusan apa berarti ini? Makan-makan dapur. Yang ketiga, saya sering banget keluar kota berbulan-bulan. Bahkan Umar pernah 4 bulan, 6 bulan ya mimpin peperangan di luar kota jauh. Saya pulang, masya Allah, istri saya setia, tidak pernah membawa lelaki masuk ke rumah. Ini urusan kesetiaan apa? Kasur ini. Saya melihat ini, saya nggak berani untuk sekedar ngomong tinggi sama istri saya. Tenang weh saudaraku yang sabar ya, itu sebentar.
nek masih tinggi nadanya jenengan keluar rumah tokoke senengannya apa ya? Tokoke apa martabak sing doge berapa biasanya? Artinya apa? Perempuan itu hanya capek diluapkan saja. Nah ini Umar, Masya Allah ya. Jadi Umar itu kesimpulannya garang di luar, lembut di rumah, Pak. Ada loh orang sebaliknya. Saya kadang memang dipercaya, bukan diamanai ya. Ya ada yang percaya ke rumah minta jodoh. Ya, ini biro jodoh nggak resmi itu, Pak. Saya jodohkan sudah mungkin ada 30-an pasang gitu ya. Ya, ada yang mahasiswa, mahasiswi, ada yang rondo dapat Joko ya ada ya, Dudo dapat penyambat gitu ya. Kesimpulannya sama ya. Kesimpulannya sama. Jodoh itu cerminan diri ya. Cerminan diri itu artinya apa? Itu nanti Allah akan temukan yang sekufu. Kalau orang baik, niatnya baik, insya Allah ketemu dengan yang baik ya. Tapi memang ada orang itu yang tipikalnya Masya Allah ya, baik di depan orang lain, tapi kasar luar biasa di depan istrinya. Ada ibu-ibu itu dijadikan sang satwa, apa itu? Alah sidik-sidik plek gitu ya. Memang menikah itu ibadah yang paling panjang, dibutuhkan apa? Dibutuhkan ikhtiar yang maksimal. Dulu ada ini ibu-ibu, maaf ya, ini janda namanya Fatimah binti Qais, datang ke Rasulullah. Ini janda cantik, pinter Pak. Baru idahnya habis hari ini, sing lamar rebutan Pak itu. Ya, ada dua yang lamar di waktu yang sama itu. Maka dia bingung datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya hari ini dilamar dua orang bareng, saya nerima yang mana gitu ya. Nabi ditanya siapa yang melamar kamu, ya nyebut nama. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Nabi ngasih kisi-kisi ini karena beliau kenal dengan keduanya. Kamu kalau milih Abu Jaham, dia orang yang kaya raya, tetapi lelaki yang tidak bisa meletakkan tangannya, alias apa? Ringan tangan. Ringan tangan apa Bu? Iya, kurang sabaran, kadang main fisik. Nah, sekarang apa bahasanya? KDRT. Ya, kurang lebih begitu ya. Ini Amma Muawiyah kamu kalau milih Muawiyah, dia lelaki yang lembut sabar, tetapi lama-lama kuning randi duit. Nah, jadi ibu-ibu milih pundi Bu? Ya, bojo sugih ngamuan, ya, karo sayang randi duit. Ya, pilih yang mana? Sugih alus. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Karena nggak ada pilihan ketiga, Nabi ngasih tahu, saya sarankan kamu menikah dengan Usama bin Zaid. Dia seorang yang lembut, pekerja keras. Nah, ini fakta di buku-buku sejarah disebutkan ya, di bagaimana nggak ada yang sempurna memang dalam rumah tangga ini. Tapi sekali lagi bahwa meneladani Nabi itu solusi bagi semua permasalahan. Ya. Ketika seseorang diuji oleh Allah, nah ini kan kita mau belajar keteladanan sampai kita bingung, maka sudah benar tadi temanya meneladani Nabi di zaman apa tadi? Materialistis kan? Karena kalau mau meneladani banyak banget. Sejak kecil Muhammad itu teladan Pak. Sejak masih apa namanya? Sejak masih bayi balita di bawah 5 tahun itu teladan luar biasa. Ini contoh nanti betapa Allah tidak pernah kebetulan menitipkan Muhammad kecil di Bani Sa'ad. Jangan tahu Bani Sa'ad itu sebuah daerah yang pegunungan, hawanya sejuk, jauh dari polusi, kemudian di sana tiap hari naik turun bukit. Kira-kira bocah sehat nggak Pak? Sehat ya. Kemudian kenapa dengan Halimah? Kok yang dipilih Halimah? Dari namanya saja Pak. Halimah apa artinya? Lembut. Halimah As-Sa'diyah sosok yang lembut. Ibu, memang perempuan itu pendidikan utamanya hanya dua saja, menumbuhkan satu kelembutan, yang kedua rasa malu.
Kelembutan nomor satu. Maka Nabi perintahkan kepada calon-calon anak-anak muda yang belum nikah itu tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah perempuan yang penyayang. Yang kedua yang subur. Jadi Masya Allah ya, penyayang subur, paket lengkap ini. Kalau hilang salah satunya bahaya. Ya, satu subur tidak penyayang, anaknya oke tapi nopo orang komen ya, ngamuan nada tinggi. Ini jadi kelembutan itu nomor satu. Halimah As-Sa'diyah dengan kelembutannya luar biasa. Muhammad tumbuh jadi pribadi yang baik. Ibu sudah tahu kan, anak ketika sering dibentak dia belajar apa? Melawan. Anak ketika terlalu dimanja dia belajar apa? Belajar melonjak, tidak menghargai orang lain. Anak semua harus dituruti, dia belajar untuk tidak punya kemandirian. Nah ini Muhammad tidak begitu, maka dipilih Halimah As-Sa'diyah. Terus kenapa kok dengan kakeknya cuma 2 tahun? Ada yang pernah membaca bukunya Syekh As-Solafi, kenapa kok kakek 2 tahun Pak? Jadi kakek itu memang sukanya apa? Memanjakan ya, maka Muhammad kecil nggak boleh bermanja-manja. Ini orang besar, orang hebat, pekerjaannya banyak ini. Kenapa nanti dititipkan ke Abu Thalib kok bukan ke Hamzah, kok bukan ke Abbas, padahal yang kaya raya itu Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa kok Abu Thalib lelaki yang paling miskin dari keluarga Abdul Muthalib? Ya, ternyata Abu Thalib ini nanti sosok yang sangat bijak. Ya, Muhammad kecil itu nanti diajari kemandirian. Maka sejak 8 tahun sampai 12 tahun dia sudah mandiri kerja. Apa pekerjaannya? Kerjanya apa Pak? Angon wedus. Sampai Nabi Muhammad nanti menyampaikan setelah jadi Nabi, "Mamin nabiyyin illa ra'al ghanama." Setiap Nabi pasti pernah jadi penggembala kambing. Ya. Wa anta ya Rasulullah, jenengan juga? Iya, saya juga dulu gembala kambing. Kenapa Pak? Saya Solafi mencatat kenapa setiap Nabi kok menggembala kambing. Itu jawaban beliau, karena Nabi ingin mimpin manusia dengan berbagai macam pikiran. Maka dilatih dulu sebelum mimpin orang, mimpin ya wedus. Wong kalih wedus diatur gampil pundi Pak? Hah? Ibu, wong kalih wedhus gampil pundi diatur? Angel wong Pak ya, wedhus itu gampang ya. Wedhus itu siji tok LE ya, rumput tetangga lebih hijau. Nah, maka nek wong pikirannya rumput tetangga lebih hijau iki pikiran wedhus gitu ya. Nabi selalu bicara tentang kebaikan-kebaikan. Nah, maka disitulah beliau belajar bagaimana sabar, amanah. Nah, nanti sifat beliau yang sidik, amanah, tabligh, fatonah ini munculnya tidak langsung instan Pak. Sejak kecil sudah sidik beliau, jujur. Itu dulu saya baca di keterangan beliau menggembala sampai ratusan kambing. Zaman itu serigala banyak. Andaikan hilang satu dijual, terus ngomong sama tuannya, "Tuan, tadi satu hewannya diambil serigala." Percaya tuannya itu. Tapi Muhammad kecil nggak pernah melakukan. Dia sosok yang sidik. Amanah, apa amanah? Layak dipercaya. Nah, layak dipercaya. Jadi nanti orang itu termasuk tanda amanah itu selalu menepati janjinya. Ada pepatah Jawa mengatakan ajining raga saka busana, ajining diri saka ing latih. Jadi orang itu dilihat dari apanya Pak? Mulutnya ya. Orang mencela-mencele isu tempe sore dele ya. Jadi orang harus dijaga ini. Rasulullah SAW Muhammad kecil itu sudah diajari oleh Allah untuk amanah. Ya, dia amanah betul Muhammad ini ya. Ketika gawar kambing dikeluarkan jam sekian, pulang jam sekian. Kemudian fatonah, apa fatonah berarti? Cerdas Pak. Cerdas menangkap peluang. Nanti di usia 12 tahun mulai bisnis dengan pamannya. Ini penting sekali kita nanti membekali anak bukan dengan harta. Saya nanya Bapak Ibu, Muhammad sebelum nikah kaya apa tidak?
Sugih mboten? Ayolah, kalau belum bisa jawab, ketika jenengan dulu nikah, Pak, maharin apa Pak jenengan? Seperangkat alat sholat. Berarti gawe ke masjid. Ketika menikah, mahar standar SNI ya, Standar Nasional Indonesia, seperangkat alat sholat. Kan cuma mau kena sama sajadah ya, mau kena sajadah plus biasanya ada namanya emas. Jadi mahar itu memang Nabi mengatakan ya, sebaik-baik mahar itu yang bisa diuangkan sebenarnya Pak. Makanya mahar itu emas. Kenapa? Dijual makin apa? Mahal. Coba naik maharnya seperangkat alat sholat, kira-kira rukuh sama sajadah itu ditul payu nggak? Mahar kita sederhana banget. Jangan tahu mahar Rasulullah berapa ketika itu? Mahar Rasulullah, ada yang mengatakan 20 ekor unta ya, itu maharnya Pak, belum walimahnya. Nah, ini bedanya kita dengan orang Arab ya. Zaman dulu Rasulullah itu ngajarin untuk mahar berikan yang istimewa, untuk walimah sederhanalah. Sampai Nabi mengatakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, ini sahabat keren banget Pak, ditawari fasilitas apapun nggak diambil, hanya minta satu, arini suk Pak, cukup matur suwun jenengan nawarkan rumah, nawarkan sawah, nawarkan apapun, matur suwun, saya butuh satu saja Pak, pasar sing paling ramai pundi. Wah, niki orang yang namanya tidak aji mumpung gitu ya. Datanglah ke pasar itu, Masya Allah Pak Abdurrahman bin Auf hanya beberapa saat ngamati sudah nemu ide celing gitu. Beliau jualan apa? Tali Pak, mulai tali rafia, tali tambang, tali apa namanya, komplit beliau punya. Jangan tahu beliau diambil Nabi ya, Abdurrahman kamu buka pasar di samping pasar Yahudi. Jadi kerennya semangat Nabi itu bukan main boykot, tapi ngasih solusi dulu ya. Setelah pasarnya tercukupi, berikutnya Yahudi tanpa diboykot apa? Pasarnya ambruk, tutup. Abdurrahman, kisah intinya beliau mandiri, satu hari datang ke Rasulullah, lama nggak ketemu, ini biasanya tiap hari ketemu. Abdurrahman, kamu lain pagi ini ya, berseri-seri wajahnya, ada apa? Ya Rasulullah, kemarin saya habis nikah ya. Nabi nanya, apa maharmu? Dahab. Apa dahab? Emas Pak. Masya Allah Pak. Sudah walimah belum? Belum Rasulullah. Aulim walau bisyatin. Adakan walimah yang sederhana, meskipun nyembelih seekor kambing Pak. Jadi maharnya mahal, walimahnya sederhana. Nah kita kualik ya Pak ya, maharnya sederhana, ngantenannya berapa hari? Nah di desa bisa berpekan-pekan ya, bisa 3 hari maaf ya, di desa 3 hari sampai sepekan. Apa yang hendak dipelajari dari kehidupan Nabi? Sosok yang bertanggung jawab ya, beliau ini amanah ya kepada, maka nanti Khadijah ini perempuan yang Masya Allah ini seneng karena bisnis dengan Muhammad ini berkembang luar biasa. Sampai satu hari akhirnya beliau memberanikan diri ngomong sama temennya namanya Nafisah. Nah, ini namanya apa? Macam belang ya. Nafisah, kamu akrab kan sama Muhammad? Coba tanyakan dia mau nggak sama saya. Berarti ini dalil ya, perempuan boleh nggak nembak duluan? Boleh? Boleh nggak perempuan nyatakan seneng itu? Boleh Pak, meskipun naik wong Jawa nopo saru ya, tabu itu saru. Khadijah menawarkan diri. Ketika Nafisah mendatangi Muhammad, ini kita sebut Muhammad belum jadi Nabi ya, Masya Allah. Jawabannya apa? Muhammad, kamu siap nikah belum? Saya belum siap, wong saya ini belum cukup apanya? Tanya gitu. Kamu naik semua ini nggak usah mikir siapakah gerangan Khadijah, kata Nafisah. Khadijah, baik, nanti saya tak rebukan sama pakde saya, paman saya. Akhirnya ngomong sama Abu Thalib,
Abu Thalib ya wis nek kowe seneng rasa mikir sing angel-angel kok tak pikir karo pakde-pakdemu yang lain. Maka ngumpulkan Hamzah, Abbas terkumpullah 20 ekor unta. Ketika khutbah melamarkan itu, Abu Thalib mengatakan, kalian jenengan sudah tahu kewalinya Khadijah, Muhammad lelaki yang paling bagus akhlaknya, tetapi kekurangannya satu, rajulun la mala lahu, dia lelaki yang tidak banyak hartanya. Harta bisa dicari, ya, bisa hilang, bisa datang, bisa pergi. Yang penting dia memiliki sifat yang mulia, jujur, layak dipercaya. Itu khutbah ketika ngelamarkan nembungki ke Khadijah, kalimatnya begitu. Artinya Nabi kita ini bukan sosok yang kaya. Artinya apa? Berarti beliau ini perintis, bukan pewaris ya. Sekarang kan banyak ya Pak kalimat perintis bukan pewaris, nggak punya apa-apa, tapi Masya Allah begitu nanti menikah dengan Khadijah karena punya skill yang luar biasa, jujur, amanah, layak dipercaya, tablik apa tablik? Pandai apa Pak? Menyampaikan diplomasi ya. Terus pokoknya jenengan orang pengen tuku kemudian takon barang milik Muhammad dan dituku jenengan saking napa nih? Pintere nahwake dagangan wis pokoknya ya, beliau orang yang sangat disukai banyak orang. Kemudian fatonah, apa fatonah? Cerdas Pak, cerdas beliau ini. Jadi beliau cerdas menangkap peluang. Kalau berangkat dari Mekah bawa dagangan nanti ke Syam, Syam itu nanti Yordan, Lebanon, Suriah, Palestina, ya, pulaan dari sana bawa ke Mekah. Kalau ke Madinah beli kurma. Terus pokoknya Khadijah untung besar banget, akhirnya menikah. Setelah menikah, ibu bapak tahu apa yang dilakukan? Rasul Muhammad fokus dagang, istrinya fokus di rumah. Dan itu petunjuk terbaik nanti. Kenapa sering terjadi kadang lelakinya, maaf ya, lelaki nggak punya, istrinya keturunan kaya. Yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi ya, suami tidak punya qawam. Apa qawam? Ya, martabat Pak. Saya punya teman Masya Allah ngenes Pak, ini teman saya ya, akhirnya ya berpisah memang. Jadi datang ya, memang modal apa berarti? Bosok kasarnya modal kolor. Ya. Rumah nggak punya, harta nggak punya, dapat anak orang kaya Pak. Qadarullah pisah, nggak punya keturunan. Apa yang terjadi? Yang teko nggo kolor balik ke kolor Bapak itu kan ya, karena memang begitu. Khadijah hendak, Masya Allah, dia tahu bahwa suami pemimpin, maka dia nyerahkan hartanya, monggo mas semua jenengan kelola, saya akan mendukung dari rumah, dari belakang. Akhirnya suami tetap mulia sebagai penentu kebijakannya. Itulah hakikat bagaimana berumah tangga. Nah, nanti berikutnya bagaimana agar tetap menjadi qawwam. Nah, berarti lelaki ini harus punya wibawa. Dari mana wibawa itu? Tentu dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang baik, suami yang bisa membimbing, mengarahkan. Maka Rasulullah SAW disebutkan di dalam banyak buku sirah, lelaki yang begitu sudah masuk rumah, semua jabatan di luar ditanggalkan. Tadinya Nabi yang serius, begitu masuk rumah beliau menjadi sosok yang suka guyon. Jadi kalau rumah tanggamu langgeng Pak, di rumah sering apa? Guyon ya. Bahkan boleh gombal loh Pak. Bohong itu boleh. Suami bahagiakan siapa? Istri ya. Dipuji pun, dek saya kok malah tambah glowing gitu ya. Ya. Tenane Pak, tenan gitu. Nah, itu mesti memang apa-apa gitu ya. Jadi pujian-pujian yang melembutkan, kemudian istri juga menjaga suami. Kan perempuan itu masuk surga syaratnya 4 ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, sholat syahroha, hafidat farjaha, atau adzaujaha, taat penuh kepada suaminya. Maka kuncinya adalah taat kepada suami. Termasuk perempuan pemicu masuk neraka paling banyak apa?
tidak bersyukur dengan pemberian suami, selalu banding ke, padahal Allah sudah memberikan wa kulla syai'in indahu bimiqdar, seluruh rezeki sudah diatur. Maka ada kalimat rezeki sudah tertakar, tidak bakal tertukar. Nah, maka yang terbaik adalah mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Yang berikutnya, agar menumbuhkan jiwa-jiwa syukur adalah agar senantiasa melihat kepada yang lebih di bawahnya. Jangan selalu melihat ke atas. Nek kokean dangak niku suwe-suwe napa Pak? Pengen nek melaku kesandung, akhirnya nanti maaf memaksakan diri. Maka jiwa qanaah ini jiwa yang meyakini kalau belum mampu jangan memaksakan diri. Bapak Ibu pilih pundi? Motor sejuta kenangan, motor tua sejuta kenangan, atau motor baru sejuta sebulan? Ya Bu, pilih mana Bu? Motor tua sejuta kenangan atau sejuta sebulan? Ya, orang sering memaksakan diri, maaf, itu karena jiwanya jiwa yang tidak qanaah. Selalu ayo syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Barakallahu fikum. Habis punya. Oh ya. Barakallahu fikum, semoga maulid ini menginspirasi kita untuk kembali membuka lembar-lembar keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bicara tentang keluarga tadi karena temanya materialistis. Rasulullah juga pernah istrinya pada minta kenaikan uang belanja, beliau juga mumet Pak, sampai nggak pulang berapa hari kan, tinggal di masjid itu karena istri pertama minta, istri kedua minta, wis pokoknya kudu mundak belanjane, saya kira apa-apa larang. Rasulullah mumet di masjid saja, akhirnya dapat petunjuk di surat Al-Ahzab itu. Ya, sudah namanya Nabi Pak, nunggu petunjuk dari Allah, ditanting istrinya. Ya Bu, Allah ngasih petunjuk, nek jenengan pengen sugih insya Allah bisa. Saya mintakan kepada Allah jenengan sugih, tapi Allah memerintahkan saya usarihkunna sarohan jamila, sampai tak balikin ning wong tuane dewi-dewi. Ya. Tapi kalau masih pengen sama saya, kata Allah, beginilah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, sederhana. Ini khusus Nabi Pak, jangan dipraktekkan ya. Nanti mau ditawarkan, nek pengen suka iso ning tak balikin ning wong tuamu, malah bojone balik saiki Pak kasah kesuwen gitu. Bubar rumah tangga nanti ya. Jadi Rasul itu teladan bagi umatnya dalam menyelesaikan konflik apapun. Ada kalanya diam adalah emas, tidak membalas ketika istrinya bernada tinggi. Ada kalanya menyampaikan sesuatu dengan kondisi yang tepat. Kadang nasihat itu baik tapi tidak pas. Maka wong Jawa juga punya pepatah, bener belum tentu benar. Ya, nasihatnya bagus, nyampaikannya caranya kurang pas, di waktu yang tidak tepat jadi masalah. Bagaimana biar tepat? Buka kembali teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga maulid ini menjadikan kita mengambil inspirasi banyak dari sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya teladan, berarti bisa ditiru, bisa diambil hikmah-hikmahnya. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.